Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak henti-henti rasa syukur dan pujian kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kenikmatan yang berlimpah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya kita bisa menjalankan setiap aktivitas dengan lancar, dengan sempurna, dan mudah-mudahan rasa syukur kita ini menjadi salah satu wasilah, menjadi perantara ditambahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan ini menjadikan kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, dan menjadi hamba yang dilayakkan menjadi ahli syurga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
dan tak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua tetap menjadi umat yang setia hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian di rumah, hadirin rahimakumullah, setiap orang yang ada saat ini pastilah memiliki peran penting dari orang lain. Seorang yang sukses, seseorang yang berhasil itu tidak mungkin dilakukan dengan sendiri. Dia pasti memiliki andil dari orang lain. Dan orang ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyebutkan asykarukum lillah asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka orang yang paling tahu terima kasih kepada orang, kepada sesama manusia. Artinya menjadi manusia itu adalah kita harus pandai berterima kasih, pandai bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita, baik yang secara langsung Allah berikan kepada kita seperti usia, kesehatan, ataupun kebaikan-kebaikan yang Allah jalankan, Allah berikan melalui jalan manusia, sesama manusia. Maka kita harus tahu siapa saja orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia dipastikan adalah orang yang paling tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Artinya keberhasilan kita, kesuksesan kita, kelancaran dalam segala hal urusan karena ada andil dari orang lain yang Allah gerakkan untuk kesuksesan kita, keberhasilan kita, maka kita patut berterima kasih. Hadirin rahimakumullah, ada dua orang mungkin yang paling besar sekali jasanya kepada kita. Yang pertama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan dalam surat Luqman, anishkurli wali walidayka ilayya nasir, dan bersyukurlah kalian semua kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kalian. Kenapa? Karena ternyata orang tua ini adalah manusia pertama yang wajib kita berterima kasih kepadanya. Dulu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang berhasil. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, saya ini sudah berhasil, saya sudah sukses nih. Saya ingin membalas jasa orang tua saya nih. Saya pengen membayar karena saya sudah sukses. Apa yang Rasulullah jawab? Seandainya kau punya 2 gunung sebesar gunung Uhud yang terbuat dari emas, dan kau berikan itu kepada orang tuamu, maka semua itu tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka kepada kamu. Ini begitu besarnya peran orang tua terhadap kita. Bahkan melalui mereka kita hidup, kita ada di alam dunia ini. Maka seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, jangan pernah kita berbuat zalim kepada mereka. Kita ambil contoh bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya, ayah beliau itu seorang yang pembuat berhala. Tetapi bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua, walaupun orang tuanya salah, walaupun orang tuanya ini tidak baik, tetap beliau mendoakan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diusir, bahkan dipecat kasarnya itu menjadi anak, beliau tetap mendoakan, beliau tetap berbuat baik kepada mereka, tetap mengirim makanan, tetap mendoakan. Dan ini adalah salah satu contoh ketika kita berhadapan dengan orang tua. Kenapa? Karena jasa mereka tidak akan pernah bisa kita balas. Karena melalui mereka kita ada. Karena melalui air susu ibu kita, orang tua kita, kita bisa hidup sampai saat ini. Maka pantas dalam sebuah riwayat disebutkan ketika seorang anak yang lupa 1 hari saja mendoakan orang tuanya, maka Allah cabut keberkahan di hari itu. Kenapa? Karena lupa. Karena terkadang orang itu berdoa hanya untuk kepentingannya sendiri. Padahal ada doa yang harus kita sisipkan dari antara doa-doa kita itu untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Dan kita pastikan bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil adalah mereka yang perhatian terhadap orang tuanya. Maka anak-anak sekalian, hadirin rahimakumullah yang ada di rumah, pastikan bahwa kita menjadi anak yang berbakti. Salah satu contohnya adalah dengan tidak lupa mendoakan mereka. Karena dengan doa yang kita sampaikan mudah-mudahan sepertinya bukan untuk orang tua kita, tetapi untuk diri kita.
kita dicatat menjadi anak yang berbakti. Bahkan ketika kita jangankan memukul atau merhadik, membuat sakit hati mereka saja, itu menjadikan kita menjadi anak yang durhaka. Kata Nabi, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Seorang anak yang membuat hati orang tuanya gundah gulana, sedih, baik itu karena lirikan mata, karena perbuatan kita, maka dia sudah termasuk anak yang durhaka. Nauzubillah, ketika dicatat menjadi anak yang durhaka, maka kata Nabi ancamannya sangat luar biasa. Semua dosa itu, kata Nabi, itu akan ditangguhkan siksanya di akhirat, kecuali satu. Apa itu? Uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dikasih DP-nya. Nauzubillah, itu dosa kepada kedua orang tua, bahkan termasuk ke dalam dosa-dosa yang besar. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, maka pantas kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Kalau kita memiliki harta, alhamdulillah kita bisa memberikan sebagian harta kita untuk dinikmati oleh orang tua kita. Kalaupun kita belum memiliki harta untuk dibagi dengan orang tua kita, minimal akhlak kita, doa kita kepada mereka, perlakuan kita kepada mereka, perhatian kita kepada mereka, mudah-mudahan menjadikan kita anak yang berbakti, diterima oleh orang tua kita, dan orang tua kita bersyukur, tidak menyesal. Jangan ada seperti peribahasa, menyesal aku telah melahirkanmu. Nauzubillah, jangan pernah ada keluar dari mulut orang tua kita hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena ketika kita pandai bersyukur, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua kita, maka bisa dipastikan kita dicatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, anak sekalian, yang kedua, orang yang paling banyak berjasa untuk kita adalah guru-guru kita. Guru-guru kita, mereka yang telah mengajarkan ilmu banyak sekali kepada kita. Mungkin tidak sedikit dari mereka yang lebih mementingkan murid-muridnya dibandingkan dengan keluarganya. Mereka harus mengajar, bahkan mungkin mereka sedang meninggalkan anaknya yang sedang sakit, meninggalkan istrinya atau suaminya yang sedang sakit, atau meninggalkan orang tuanya yang sedang sakit, hanya sebatas untuk mengajar, memberikan atau menyampaikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ilmu. Allah yang Maha Ilmu menitipkan sedikit ilmunya kepada guru-guru kita. Maka merekalah yang ikut andil dalam keberhasilan kita. Kalau sekarang ada lagunya yang mungkin sudah dikenal, Man ana, man ana, man ana laulakum. Itu untuk siapa? Bagi mereka murid-murid, siapakah aku? Tidak akan jadi apa-apa aku ini tanpa siapa? Laulakum, tanpa guru-guru kita. Maka di antara adab-adab kepada guru, kita harus perhatikan bagaimana kita memperhatikan bimbingan-bimbingan mereka. Kita doakan juga guru-guru kita yang dengan ilmunya mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dunia akhirat kita. Mungkin dengan ilmunya kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Dan sebagai tanda terima kasih kita kepada guru-guru kita, jangan lupa doakan mereka. Dan dengan doa kita ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita bayangkan seandainya tidak ada seorang guru pun yang mau mengajarkan kita ilmu, maka apa yang terjadi? Mungkin kita akan bodoh. Walaupun sekarang zaman internet, kita bisa cari ilmu di Google, betul. Kita bisa dapat ilmu pengetahuan dengan internet, dengan Google, tetapi ada berkah yang akan hilang. Tidak sedikit orang yang pandai tetapi tidak mendapatkan berkah, sehingga ilmunya menjadi jalan kecelakaannya, ilmunya menjadi kesengsaraan hidupnya. Tidak sedikit orang yang pandai tetapi karena kurang berkah, akhirnya pandainya digunakan dalam hal negatif, maka terjerumus dalam kejahatan, korupsi dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan siapapun yang berjasa kepada kita, mereka yang mengangkat harkat derajat kita, mereka yang ikut andil dalam kesuksesan kita, kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, Ashkarukum billah, ashkarukum binnas. Sebaik-baik kalian yang pandai bersyukur kepada Allah adalah mereka yang tahu terima kasih kepada sesama manusia.
Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taat dalam maksiat, tidak ada taat dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita harus dijalurkan dalam hal-hal yang positif. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kesuksesan kita menjadi salah satu kebahagiaan bagi mereka. Karena bisa dipastikan, pastikan sekali bahwa kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Karena bisa dipastikan ini janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah SAW, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka mereka lah orang-orang yang sukses. Dan juga pada mereka, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka, Allah berikan keberkahan di sisa usia mereka, Allah berikan pahala berlipat ganda atas ilmu yang diberikan kepada kita, yang menjadikan kita orang-orang yang berhasil dan bisa dikumpulkan lagi kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua balasan pahala kebaikan yang mereka lakukan kepada kita, dan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala jamil akhirati. Demikian yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.